Selamat pagi, adik-adik sekalian, para remaja yang saya kasihi. Ya, selamat siang. Salam sehat ya, salam sehat, semangat, salam tangguh ya. Ya, remaja itu adalah harapan bangsa ya. Jadi kali ini saya mau mengisi di Karta KIP ya tentang remaja dan gaya hidup sehat. Nah, siapa sih yang nggak ingin sehat ya? Masa depanmu ada di tanganmu sendiri ya. Salam tangguh, semangat buat generasi muda bangsa ya. Terima kasih untuk kesempatannya pada sore hari ini ya, kita bisa berbincang ya, kita sharing ya, Bu Yanti atau Bu Rusdi ya, tidak menggurui tetapi memberikan sedikit refreshing. Saya yakin adik-adik sudah pernah mendapatkan materi ini saat di bangku sekolah ya, yang SMP, SMA, bahkan yang kuliah pun sudah pernah mendapat bekal ini. Kemarin kalau saya lihat Google Form-nya pun sudah bagus ya, artinya bahwa kalian sudah tahu betul arti tumbuh dan berkembang, kemudian peran orang tua juga ada di sana. Nah, sekarang kita lebih ke arah bagaimana sih menjaga kesehatan di masa remaja. Bagaimana kita bersemangat dan bergembira di masa remaja supaya melampaui masa remaja ini dengan penuh kegembiraan, sehat, baik secara kognitif ya, afektif, psikomotor dan juga secara psikologis, sosial, spiritualnya ya. Agama apapun mengajarkan kita untuk bagaimana kita menjaga kualitas hidup kita. Kalau kita beriman, pastinya kita baik relasinya dengan Tuhan dan sesama ya, bukan sebaliknya. Jadi kalau beriman terus nanti dengan orang sekitarnya relasinya tidak baik, ya berarti itu mungkin perlu refleksi kembali apa artinya kita beriman. Nah ini ya, cerah ceria generasi bangsa ya. Saya bangga dengan Karang Taruna KIP ini ya, karena saya lihat di tengah pandemi yang diharapkan orang tidak terlalu banyak keaktifan di sana sini, tapi generasi muda Kebraun ini saya lihat luar biasa ya. Aplaus untuk Bapak RT-nya, pendampingnya ya, pendamping Karang Taruna ya, Pak Iko ya. Jadi Provisiat sudah mendampingi adik-adiknya dengan penuh semangat dan kegembiraan ya. Kalian orang muda jadi juga harus bersemangat. Kalau kita lihat yang tua-tua saja semangatnya luar biasa ya. Jadi rumah kita adalah tempat kita tinggal dan tempat kita berelasi. Yang katanya Pak RT, Pak Andi itu jangan menjadi tamu di rumah kita. Nah ini dimulai dari generasi mudanya. Kalau generasi mudanya saja seperti tamu di rumahnya kan berarti ada sesuatu yang salah ya, dan itu harus kita benahi ya. Jadi kalau kita pulang ke rumah kita mestinya ada rasa nyaman, ada rasa damai ya. Semoga di Kebraun ini, terutama di RT 5 ini ya, membuat orang itu nyaman, damai dan relasinya baik di antara tetangga. Ini adalah bekal untuk adik-adiknya besok ya. Kalian kan generasi penerus kita ya. Kalau sekarang aja dengan dengan prinsip atau dengan semboyan tetangga adalah keluarga kita, tentunya adik-adik nanti membawa hal yang baik dan positif ini untuk generasi selanjutnya. Kalian adalah generasi kami, sehingga harus lebih baik dari kita yang saat ini ya. Kalau kalian lihat Bapak Ibu di RT kita ini luar biasa guyupnya ya. Jadi meskipun belum semua, tetapi contoh yang baik itu harus kita lakukan atau kita teladani di dalam kita hidup berkeluarga dan bertetangga ya.
Nah, ini ya keaktifannya kemarin ya, saya sorry ngambil dari foto di WA. Kalau yang pertama tadi dikasih Pak Iko ya. Nah, kita ke definisi remaja. Nah, saya nggak usah mengulangi teorinya. Saat ini kalau saya lihat dari Google Form kemarin, rata-rata Anda itu usia usia SMP, SMA, dan beberapa yang memang sudah masuk perkuliahan. Jadi kalau kita lihat distribusinya memang tidak semua mengisi ya. Jadi kalau saya tanya 20, ternyata yang mengisi Google Form ini hanya 14 orang. Jadi didominasi 35,7% itu usia 17 sampai 25 tahun, sedangkan yang 12 sampai 64,3% adalah 12 sampai 16 tahun ya. Rata-rata pendidikan yang paling banyak menempati posisi SMP ya 42,9%, yang SMA 35,7%, dan sisanya adalah yang kuliah 21,4% ya. Semua mengatakan sehat ya, puji Tuhan ya, alhamdulillah semua sehat ya. Kita berharap generasi muda kita di Kebraun ini semua sehat ya. Nah, kemudian kalau kita saya kemarin menanyakan bagaimana tentang tumbuh, tentang pertumbuhan, perkembangan. Oh, semua sudah menjawab sangat luar biasa ya. Dan saya juga menanyakan perasaan-perasaan yang Anda rasakan selama masa remaja ini ya. Jadi kalau yang membuat Anda bahagia ternyata lihat video yang lucu. Nah, apa yang saya inginkan tercapai itu membuat bahagia. Kemudian dapat beraktivitas dengan keadaan sehat dan bugar. Kemudian kesehatan yang baik itu membuat bahagia. Bisa berkumpul dengan teman dan bisa menghabiskan waktu dengan keluarga. Kemudian bermain dan liburan, menjalankan hobi, apa yang dicita-citakan tercapai, dan melakukan setiap hal sesuai dengan apa yang saya inginkan dan saya rancang untuk masa depan saya. Luar biasa, ya. Semua punya semangat, semua punya hal yang positif yang harus dipikirkan ke masa depan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana yang Anda rasakan perkembangan dan pertumbuhan di masa remaja? Nah, dari 14 orang mengatakan yang semangat itu 7,1%. Kemudian yang biasa aja, boleh ya, perasaan itu bebas ya, 35,7%. Yang bahagia, nah ini menempati porsi yang 57,1% ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di RT ini harusnya juga melihat data ini sangat bahagia karena anak-anak remaja kita merasa sangat bahagia, berarti pendampingannya cukup bagus, cukup luar biasa. Dan orang tua itu terlibat di dalam pendampingan tentang pertumbuhan dan perkembangan remaja ya. Jadi kalau adik-adik sudah menjawab sangat luar biasa, apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan ya. Pertumbuhan itu proses pertambahan jumlah atau ukuran sel, ini yang sudah menjawab ya. Dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Proses bertambah tinggi berat badan tiap individu. Kemudian perubahan yang terjadi di bidang di bagian fisiknya bertambah tinggi. Masa pembesaran. Pembesaran apa ya ini ya? Pembesaran semuanya. Kemudian ada yang menjawab pertumbuhan tanaman. Nah, pertambahan tinggi, pertambahan ukuran berat badan. Sedangkan yang perkembangan beberapa menjawab tentang sudah betul juga ya, proses menuju ke tingkat dewasa, pematangan yang tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Menurut saya perkembangan adalah suatu perubahan yang terjadi pada individu yang mengarah kepada kedewasaan dalam berpikir. Nah, perubahan yang terjadi pada seseorang di bidang non-fisik seperti perubahan pada sikap menjadi lebih dewasa. Nah, pada umumnya jawabannya sama ya. Kemudian
perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan menuju dewasa ya. Jadi kalau kita lihat, kalau tumbuh itu lebih ke arah tubuh kita ya, secara fisik apa sih pertumbuhannya? Oh, yang dulu kecil sekali, setelah kita dia menjadi tinggi besar. Nah, oh yang dulu mungil sekali, sekarang sudah tambah besar ya, tambah tinggi. Badanku dulu tak begini. Ya, jadi kalau kita lihat banyak perubahan-perubahan fisik yang terjadi ya. Saya aja merasakan dulu masih kecil-kecil bermain bersama ya, sekarang sudah dewasa, sudah punya dunianya sendiri ya. Kalau era kalian dengan era kami pasti berbeda. Jadi kalau kamu tanya bapak ibumu dulu ya, termasuk Bruce ini ya, ini orang yang suka bermain ya, jadi dolan kemana-mana, naik sepeda, di sawah ya, di kali, ikut karate ya, lari sana sini, kakinya sampai pecah-pecah, kemudian mendaki ya, ikut palang merah remaja. Jadi ya kalau saya bilang, saya boleh sharing, masa remaja saya sangat bahagia ya. Jadi kalau saya kadang merefleksikan adik-adiknya yang sekarang dengan pembatasan distancing ya, jaga jarak, pembatasan aktivitas, kuliah ataupun belajar semua lewat online, ya semua ada positif negatifnya ya. Tapi saya lihat di Karang Taruna ini, di tempat kita, ini masih lumayan ya, artinya aktivitas fisik masih kita rasakan ya. Tetapi kalau sudah mungkin di tempat-tempat tertentu yang hanya belajar saja ya di laptop dalam sekian jam, belum matanya ya akomodasi matanya terus menerus, ya belum lagi aktivitas fisiknya nggak banyak gerak ya, ngerjakan tugas sampai malam ya, kemudian makan juga begitu, mungkin ada yang sudah males makan atau bagaimana ya, jadi dengan banyak tugas akhirnya mempengaruhi secara fisik Anda ya. Kalau era kami memang beda ya, jadi kalau bermain itu ya memang sudah keluar dan merasakan begitu manisnya ya, mainan di sawah, cari cepluan ya, kemudian cari jangkrik ya. Saya nggak tahu yang ini pernah mengalami enggak yang adik-adiknya era sekarang, main ini layangan ya, sampai kaki ini sudah lecet semua, bahkan bekas-bekas waktu saya masih remaja itu masih kelihatan ya. Jadi kelihatan kalau orangnya memang tidak bisa diam di rumah ya. Zaman anak-anak saya kecil ya, Indra dan Ivan dulu, kalau ada hujan itu saya lepas ya. Jadi saya tidak biarkan hanya di rumah saja, tetapi saya lepas supaya tahu tantangan ya. Jadi teriak-teriak awalnya ya takut dengan halilintar dan lainnya ya. Tapi setelah dilepas malah nggak pulang ya. Ya, kita kembali ke topik remaja ya. Usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak-anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan dalam tingkatan yang sama. Ya, biasanya nggak mau kalau disebut masih anak-anak. Aku dulu sudah besar, jangan diatur-atur, Ma. Papa juga gitu, jangan ngatur-ngatur, aku sudah besar, ya. Biasanya begitu ya. Itu memang ciri khas remaja yang membedakan dengan usia yang lain. Masa remaja itu periode yang penting dari rentang kehidupan, suatu periode transisi ya. Transisi itu perubahan anak-anak ke masa selanjutnya ya. Jadi masa perubahan yang kemarin sudah saya tanyakan dan jawabannya sudah betul. Perubahan itu bisa secara bertumbuh dan satunya berkembang. Kalau bertumbuh lebih ke arah perubahan fisik, kalau berkembang lebih ke arah secara psikologis ya. Jadi masa usia yang bermasalah ya, kalau bermasalah oke lah pasti itu ya, dan itu wajar. Sebatas nakalnya
anak-anak yang normal ya. Jadi kalau sudah abnormal, nah itu jangan dianggap wajar ya. Dan ini harus perlu penanganan lebih lanjut. Masa unrealisme, jadi mohon maaf, unrealisme itu ya, jadi sesuatu itu dianggap tidak logis ya, dan ambang menuju dewasa, itu menurut Crowley 2011 ya. Jadi itu hanya sebuah definisi ya, sebuah definisi yang menunjukkan bahwa kalian itu istimewa. Masa remaja itu masa benar-benar pembentukan ya, pembentukan secara fisik dan psikologisnya ya. Nanti di masa dewasa kalau remajanya itu sudah dilampaui sesuai dengan waktunya atau sesuai dengan masa tugas perkembangannya, pastinya bahwa masa itu akan terlampaui dengan baik. Anda menginjak ke masa berikutnya itu pasti akan dengan baik pula ya. Ada kalanya seseorang yang masa remajanya mungkin terlalu protektif orang tuanya, nggak boleh bergaul dan sebagainya, akhirnya menghadapi masa periode berikutnya itu sesuatu yang sangat susah diikuti ya. Jadi setiap periode itu ada tugas perkembangannya sendiri-sendiri. Jadi kalau Anda masa remaja tugas perkembangannya seperti itu ya dijalankan seperti itu. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Kalau ada sisi yang terlewat, pasti nanti pada masa dewasa entah awal, pertengahan, akhir itu kembali ke masa remaja. Ya, mungkin dulunya nggak pernah periode itu dia naik gunung dilarang, ini semua dilarang, tapi pada periode sudah tua baru hobi itu tersalurkan ya. Masa remaja sebagai periode yang penting mulai dari perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan pertumbuhan psikologis, maaf ini kurang ya, terutama pada masa awal remaja. Semua perkembangan itu menimbulkan penyesuaian ya. Pertumbuhan dan perkembangan pasti butuh penyesuaian yang penyesuaian mental dan perlunya membentuk sikap dan nilai serta minat baru. Anda saja membayangkan perubahan fisik ya, mungkin untuk yang perempuan awalnya tidak menstruasi jadi menstruasi ya, itu sesuatu yang kaget ya di awal. Kalau orang tua tidak mempersiapkan dengan baik, pastinya timbul kecemasan, keraguan-raguan ya. Pasti saya yakin terutama di perumahan Kebraun ini ya, pasti orang tua menyiapkan dengan oke. Nah, Dek, nanti kalau sudah waktunya mens, nah perawatannya begini, tidak boleh begitu, harus rajin ini. Nah, kalau sudah selesai habis menstruasi apa yang dikerjakan, nah itu pasti sudah disosialisasikan dengan baik oleh ayah ibu kalian ya. Nah, terus yang laki-laki juga demikian, kalau sudah dikitan ya, sudah mulai puber, nanti pertumbuhannya begini, yang tidak boleh dilakukan itu. Nah, kalian harus begitu. Nah, itu pasti saya rasa bekal itu sudah banyak dari orang tua ya. Kita sekarang menjaganya ya. Penggolongan remaja itu ada remaja awal, itu usia 11 sampai 13 tahun. Remaja pertengahan itu usia 14 sampai 16 tahun. Remaja akhir 17 sampai 20 tahun. Nah, yang mungkin yang usianya lebih dari ini, iya. Jadi kategori itu ada yang mengkategorikan 17 sampai 25 tahun juga ada ya. Ini sekedar saya ngambil dari teorinya Prof. Dr. Suciningsih, itu tentang tumbuh kembang remaja dan permasalahannya memang kategori remaja usia itu. Jadi adik-adik jangan punya pikiran, bu saya sudah 23 tahun, berarti saya sudah tua. Enggak ya, range pengkategoriannya itu memang beda-beda ya. Jadi kalau ini kebetulan batasannya 20. Kalau yang lebih dari itu ada yang mengkategorikan dewasa awal ya. Ini remaja akhir menuju dewasa awal ya. Perubahan pada remaja yang sudah kita diskusikan tadi secara fisik, psikologis dan sosial ya. Banyak sekali perubahan fisik yang
Anda dapatkan ya, Anda rasakan. Psikologis juga demikian. Sosial, hubungan relasi dengan orang lain. Perubahannya ya, ini kalau yang tadi sudah fisik sudah kita diskusikan, yang lebih ke arah psikologis ya, biasanya cenderung gelisah, cemas ya. Memang dipengaruhi hormon ya. Jadi perubahan hormonal saat remaja itu membuat secara psikologis itu juga berdampak. Pertentangan, nah ini sering ini ya. Jadi maunya orang tua begitu, maunya anak begini ya. Kita harus ya tarik ulur ya, sebagai anak juga, sebagai orang tua juga. Orang tua pasti punya pemikiran yang baik untuk anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya. Tetapi kadang perbedaan usia ini menyebabkan pertentangan. Ya, mama ini sembarang nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, jadi kita juga, saya pun sebagai orang tua juga tarik ulur ya. Ada kalanya hal-hal tertentu yang kita tidak boleh izinkan, ada kalanya ya ya sudah, yang penting bisa dipercaya ya, dan menjaga kepercayaan orang tua. Oh saya mau camping di sana dengan siapa? Biasanya kan kalau orang tua pertanyaannya lengkap. Dengan siapa, sampai kapan, penanggung jawabnya siapa? Ya, semua adalah demi cinta pada kalian ya. Jangan sampai masa depannya bermasalah hanya karena apa? Waduh, saya mengizinkan dia camping, ternyata dengan anak laki-laki yang saya tidak kenal lah, ya. Itu adalah kekhawatiran orang tua juga, ya. Jadi kalau Anda sudah dipercaya oleh orang tua, berikan kepercayaan itu sehingga orang tua pun juga akan dengan ikhlas ya, dengan rela kalau Anda mau pergi kemana itu dipercaya ya. Karena kalian juga bisa membuktikan kepercayaan orang tua. Kadangkala ini sering terjadi, sudah dipercaya, nah ternyata tidak bisa memberikan kepercayaan itu, malah menyalahgunakan. Punya keinginan besar mencoba, pasti nih ya. Nah ini juga harus diwaspadai. Mungkin ada yang sering lihat-lihat film porno ya, film-film yang tidak mendidik ya. Kalau saya, film porno itu bukan berarti itu selalu jelek, tetapi untuk belajar tentang bagaimana sistem reproduksi kita bekerja. Nah, ya, kalau dulu memang anak-anak saya ya pernah lihat itu ya, otomatis saya harus menjelaskan kalau sudah seringkali melihat itu. Karena supaya pikirannya juga terbuka. Apa sih kalau kalian masih kecil kemudian melakukan itu yang harusnya itu adalah sebuah persiapan yang baik untuk berkeluarga. Nah, dipersiapkan bukan asal saja ingin mencoba dengan siapa ya. Nah, akhirnya juga bermasalah. Nah, waktu studi, waktu sekolah akhirnya harus mundur karena dia harus mungkin hamil atau bagaimana ya. Jadi itu yang tidak kita inginkan. Kalau berkeluarga itu memang harus ada persiapan yang matang ya. Yang dipersiapkan saja masih ada masalah, apalagi yang asal-asalan ya. Kalian besok juga menjadi orang tua ya. Jangan ketawa karena meskipun sekarang SMP, masih SMA, loh itu masih lama Budi. Oh tidak. Jadi waktu itu cepat ya. Dan kalau kita tidak belajar dari setiap periode perkembangan, ya pastinya Anda sendiri juga akan kesulitan beradaptasi ya. Selalu ingin tahu. Nah, kalau bilang kepo ya. Oh, ingin tahu aja. Loh, ini bagaimana? Seperti dulu waktu anak-anak, ini apa, Ma? Ini apa? Itu apa? Itu dibuat apa? Ya. Ini lambang kalian cerdas ya. Kalau kalian nggak normal, pastinya nggak pengen tahu apa-apa ya. Jadi orang tua juga harus paham bahwa anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, itu rasa keinginan tahunya tinggi. Tinggal bagaimana kita menghadapi mereka, mendampingi mereka dengan baik. Sama dengan kalian, kalau orang tua itu mengarahkan, melarang, bukan berarti jahat, tetapi tujuannya supaya kalian dapat berproses melewati masa remaja dengan baik.
menghayal dan berfantasi. Ya, ini memang masa-masanya ya. Aktivitas berkelompok. Nah, jelas nih ya. Jadi berteman. Nah, sukanya banyak teman ya. Kalau disuruh temannya nurut, tapi kalau disuruh orang tuanya belum tentu ya. Ya. Jadi kalau temannya yang memerintah is okay. Berangkat jam berapa? Kalau orang tuanya yang memerintah belum tentu. Ya. Memang itu adalah masa perubahan yang Anda hadapi. Ya. Nah, kalau ini lebih ke arah perkembangan jiwa remaja. Ini dari pakar tumbuh kembang ya, Erik Erikson. Usia 13 sampai 21 itu fase identitas dan role confusion ya. Jadi ciri-cirinya ya, fase identitas lawan role confusion bersamaan dengan onset pubertas, perubahan fisik, sejalan dengan mulainya perubahan psikologis dan sosial, itu mencoba-coba peran, ya, mencari identitas yang pas. Ya. Biasanya punya idola. Wah, saya mengidolakan Bapak Presiden Soekarno yang pidatonya menggebu-gebu, ya. Jarang ya. Sekarang itu mengidolakan biasanya artis. Ya, oh saya mengidolakan artis siapa ya yang sekarang lagi tenar. Nah, misalnya uh, Giselle. Nah, apalagi dengan anaknya itu ya. Nah, itu setiap orang punya idola yang dia mengidentifikasi kelebihan dari idolanya itu ya. Mempunyai beberapa idola yang mungkin berubah-ubah ya. Kemudian yang berikutnya juga cirinya bila diberi kesempatan dan pengarahan, anak mantap dengan rasa identitasnya, termasuk social role dan model ya, dan gender role. Kemudian yang berikutnya bila tidak berhasil, bisa terjadi kebingungan peran, rasa identitas yang belum mantap. Ini sering dirasakan. Saya kok gak bisa ya niru seperti dia. Nah, biasanya kan memang masa-masa ini masa-masa narsis, masa-masa menirukan ya, dan itu wajar ya. Ciri-ciri remaja setia kepada teman sebaya. Ya, yang saya sampaikan, disuruh temannya mulai pagi sampai sore pun ya berangkat. Disuruh orang tua belum tentu, ya. Tapi saya yakin adik-adiknya tidak begitu, ya. Keinginan untuk menegaskan jati diri, ini loh aku. Kalau keputusanku nggak ditaati ya sudah, saya nggak mau dalam kelompok itu. Keinginan untuk melawan otoritas, ini sama tadi ya sudah saya perjelas. Ya, orang tua punya aturan. Kalau pergi tidak boleh datang lebih dari jam 7 malam. Ya. Jadi kalau lebih dari itu silahkan tidur di luar. Nah, biasanya kan ada aturan-aturan dalam keluarga yang tidak sejalan dengan keinginan remaja. Cenderung mengkritik dan ingin memperbaiki. Keinginan membantu orang lain, ya, memilih teman, cenderung untuk memimpin. Nah, bagus ya. Jadi memang itu ciri khas Anda. Di masa-masa itu harus benar-benar, pertama ini Pak Iko tugasnya ya, mendampingi, ya. Jadi gantian. Nah, yang mimpin siapa? Hari ini Hendi, terus besok Lisa, ya. Jadi artinya setiap orang diberi kesempatan untuk menjadi leader dalam acara tertentu, bukan orang-orang itu saja. Kemudian kalau ini sudah ke arah kenakalan ya, saya rasa itu sudah Anda tahu ya, macam-macam kenakalan remaja itu, tapi bukan berarti Bu Rusi ngajari ini ya, tapi harus mengenal. Berteman itu harus memilih. Kalau teman itu dirasa mengarah ke hal-hal yang negatif, tinggalkan saja. Berarti itu tidak baik untuk perkembangan Anda, ya. Jadi Anda harus waspada. Ya, teman itu bagus kalau memang dia bisa sejalan dan berkembang mengarahkan kita ke hal-hal yang positif. Tetapi kalau sudah mengajak ke hal-hal yang negatif, itu warning untuk Anda. Jangan berteman lagi dengan dia. Atau kalau tidak, Anda bisa mengarahkan supaya dia ke hal-hal yang positif. Nah, ya.
Karena kalau remaja biasanya kalau sudah punya teman yang punya kecenderungan buruk, nah itu mudah sekali terprovokasi. Sehingga bukan berarti saya melarang untuk Anda bergaul, tidak. Tapi perlu manajemen diri untuk memilih. Ini teman yang dirasa mengarah ke arah yang positif ataukah teman yang mengarah ke arah negatif. Kalau sudah perilaku yang menyimpang, nah, dari norma-norma, tinggalkan saja. Itu adalah tidak baik untuk Anda, ya. Nanti akan berpengaruh, ya, dengan perilaku Anda sendiri. Jadi kalau kenakalan remaja itu semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Jadi perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan pasti orang-orang sekitarnya. Kalau kalian bergaul, itu harus memikirkan banyak hal, ya. Apakah ini berdampak dengan saya saja, ataukah nanti akan berdampak dengan keluarga saya, ya. Jadi kalian adalah bagian dari keluarga. Kalian keluar rumah itu cermin ayah ibu Anda, ya. Jadi itu pun harus dijaga, ya. Jadi kalau Bu Rusdi tidak berkhotbah, tetapi tren yang sekarang begitu mudahnya remaja itu terprovokasi dengan hal-hal yang negatif karena salah memilih teman. Nah, ya, karena itu di Kartar ini saya sangat bersyukur, ya, didampingi orang-orang yang luar biasa, ya, kalian bisa berelasi dengan baik dan positif, ya. Jadi kelainan tingkah laku atau tindakan remaja yang bersifat antisosial itu melanggar norma sosial agama. Agama apapun selalu mengajarkan hal yang baik, ya. Kita ini berbeda tetapi tujuannya sama. Kalau Brusdi ke gereja, ya pasti diajarkan hal-hal yang mengarah pada relasi yang baik dengan Tuhan terwujud dengan sesama, ya. Jadi semua agama, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, ya. Nah, itu Kristen. Nah, kita tujuannya sama, ya. Bahwa di luar kita ada kekuasaan yang lebih. Hanya cara kita berbeda-beda. Dan di RT kita ini toleransinya sangat tinggi. Itu tanda bahwa kita itu menghargai orang lain. Dan itu cermin dari pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat tidak merendahkan orang lain, tetapi menghargai setiap pribadi. Bahwa keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Ya, saya dengan cara saya Katolik, saya berdoa dengan cara saya. Ada yang Muslim dengan cara yang Muslim, yang Hindu dengan cara Hindu dan seterusnya. Ya, tujuannya sama, bahwa ada kekuasaan luar biasa di luar kita. Hanya caranya kita yang berbeda, ya. Jadi melanggar norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ini saya rekap dari beberapa jurnal, ya, yang menyampaikan bahwa bentuk kenakalan remaja itu macam-macam, ya. Mulai dari berbohong, nah, pergi keluar rumah. Ya, kalau data yang frekuensi itu jumlah, ya. Kalau itu di persentase sekian. Berbohong 30, pergi keluar rumah tanpa pamit, kasusnya ada 30, ya. Jadi dari respondennya berapa totalnya, itu sekian persen, ternyata persentasenya banyak ya yang berbohong. Pergi keluar tanpa pamit. Nah, ini juga saya pernah alami, ya, bukan berarti lurus-lurus saja. Yang penting Anda sadar, ya, bahwa berbohong itu juga nggak baik. Kalau kita terbuka dengan orang tua, ya, terbuka dengan teman, biasa jujur, biasa nggak ngerpek, nah, pasti akan menjadi pribadi yang baik. Pergi keluar rumah tanpa pamit, keluyuran, bergadang, membolos sekolah, berkelahi dengan teman, berkelahi antar sekolah, buang sampah sembarangan, membaca buku porno, ya, melihat gambar porno, ya. Kalau dulu HP tidak banyak, ya, sekarang terbuka untuk semua akses, orang tua tidak bisa melarang, hanya kita bisa berpesan.
lihatlah yang baik-baik saja. Kalau kamu melihat sesuatu yang buruk, itu untuk pembelajaran, bukan untuk menjadi sesuatu yang menjadi habituasi yang atau kebiasaan yang buruk, ya. Menonton film porno, mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, ini kayaknya banyak juga ya. Kebut-kebutan, minum minuman keras, miras, ya, kumpul kebu. Nah, kumpul kebu-kebunya bersama-sama ya. Kalau ini saya rasa jangan sampai dan tidak ada di sini ya. Hubungan seks di luar nikah, mencuri, mencopet, menodong, menggugurkan kandungan, nah dosa ya, memperkosa, berjudi, menyalahgunakan narkotika, membunuh. Nah, kasus-kasus ini trennya ya semakin hari semakin naik. Ya, kenapa saya kemarin itu menyampaikan ide posyandu lansia ini bukan untuk apa-apa adik-adik ya. Yang jelas saya adalah pendamping remaja dan saya harus berkontribusi untuk ini ya. Kalau Brusdi di kampus ya mendampingi banyak remaja, tetapi yang lebih ke arah remaja dewasa, remaja akhir ya, atau remaja dewasa awal ya. Jangan sampai generasi kita, kalian yang masih muda itu terkena hal-hal ini ya. Kasus-kasus pembunuhan, kemudian mutilasi itu berawal dari hal-hal yang negatif yang dibiarkan. Pembiaran dianggap biasa, dianggap wajar, dianggap normal ya. Jadi jangan sampai kita mengarah ke hal-hal yang negatif ya. Karena kalian adalah generasi kami, generasi muda, harapan keluarga, harapan bangsa ya. Kenakalan remaja ya itu banyak hal ya. Ada yang sampai mengarah kepada gangguan mental. Ya jelas itu mengganggu fungsi dalam kehidupan sehari-hari, baik sosial, baik pendidikan, baik nanti di pekerjaan, perawatan diri ya. Pada umumnya remaja ini gengsi ya. Ini pernah juga dialami anak saya, kalau nggak merokok, kamu nggak keren ya. Remaja itu harus merokok. Nah, itu salah ya. Dibalik ya, dibalik. Kalau kamu keren, kamu tidak akan merokok. Ya. Ini adalah awal mula dari beberapa penyakit yang saat ini dialami oleh orang-orang di zaman era saya. Ya. Jadi pembiaran, dianggap perokok itu gengsi. Ya. Kalau nggak merokok itu nggak jantan. Sebaliknya ya, kamu akan keren bila kamu itu sehat secara jasmani, rohani, sosial, spiritual. Itu keren sekali, ya. Karena kalau ya ini anu saja kalimat yang di iman saya ya, tubuh kita itu adalah bait suci Allah. Artinya bahwa di dalam tubuh yang sehat itu juga akan ditemui jiwa yang sehat, kemudian hati nurani yang sehat, ya, psikologisnya juga sehat. Jadi kalau tubuh kita itu bait suci Allah, ya yang masuk berikan yang sehat. Jangan memberikan sesuatu yang tidak baik. Rokok, apakah itu sehat? Tidak kan? Ya, makanan yang bergizi, ya, bacaan-bacaan rohani, baik Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya, yang menyegarkan pikiran kita, sehingga kita berpikir positif lah, kan sesuatu yang baik. Akhirnya yang keluar nanti juga akan baik, ya. Tetapi sudah mulai kecil merokok-rokokan, nafsa, ya pasti karena itu akan mengganggu sistem organ kita, ya. Tidak ada baiknya sama sekali ya merokok itu. Itu inhalasi ya, dihirup. Belum lagi yang di depan kita menghirup. Perokok pasif banyak terjadi kanker, ya, kanker paru. Yang aktif
juga pasti lebih banyak ya. Tetapi bayangkan Anda merugikan orang yang tidak merokok yang menghisap di depan Anda, ya. Karena itu penggunaan masker itu juga sebenarnya bukan hanya masa pandemi saja. Saat Anda bertemu dengan rekan-rekan kalian yang perokok, pakailah masker karena itu akan mengurangi efek dari perokok yang pasif. Ya. Penyebab gangguan mental. Nah, ini kalau sudah mengarah ke gangguan mental ya. Jadi ada faktor internal itu dalam dirinya, faktor genetik. Nah, jadi ada beberapa gen yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental. Krisis identitas, tidak terbentuk jati diri. Nah, ini yang saya sampaikan. Periode keemasan di masa remaja, kalau tidak disadari, ya, tidak terbentuk dengan baik, itu akan dibawa di masa dewasanya, ya. Nah, ini saatnya, ya, ini saatnya Anda membentuk karakter pribadi secara baik supaya kalau nanti masa dewasa itu sudah terbentuk dengan baik, sehingga pada saat di masa kerja, di masa berkeluarga itu dasarnya sudah baik, ya. Kontrol diri yang lemah. Nah, ini juga. Kemudian tidak bisa membedakan tingkah laku yang benar dan salah, terseret pada perilaku nakal. Nah, ya, semoga adik-adik yang di karakter ini bisa terbentuk dengan baik. Keterlibatan orang tua, pendamping itu luar biasa, ya. Sehingga tahu mana sih yang saya boleh lakukan dan mana yang tidak boleh saya lakukan. Karena kasus-kasus yang sekarang itu lebih banyak karena pembiaran. Ya, jadi dia nakal, dia raja diloskan. Ya, kalau nggak gitu karena orang tua juga sibuk dengan gadgetnya. Terserah kamulah, saya juga capek. Sudah, mama papa sudah kerja capek seharian. Kalau nggak kena diomongin ya sudah. Nah, itu kadang-kala ya saya pun kadang pernah ya kalau di sisi satu yang jengkel sekali pernah terucap itu, tetapi hanya untuk ya mengingatkan saja karena jengkelnya. Tapi bukan berarti harus dibiarkan. Kalau itu salah harus ya peran orang tua dan kalian juga kerjasamanya. Karena kalau tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar itu sudah repot ya. Bisa membedakan dua tingkah laku tersebut namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Masalah dipendam. Nah, ini kalau ini masalah kepribadian ya. Ada orang yang berbicara terbuka, ekstrovert, ya, kepribadiannya terbuka, selalu cerita apa adanya. Ada yang tertutup dan itu tidak bisa dipasarkan, tetapi bisa dibiasakan. Kalau yang tertutup sekali itu juga nanti tidak baik untuk kesehatan Anda ya. Dibiasakan untuk terbuka. Biasanya modifikasi kok. Kepribadian itu bisa dimodifikasi. Yang dulu misalnya introvert, tertutup. Tapi karena sering berkomunikasi, nah akhirnya bisa menjadi orang yang di sisi lain terbuka juga, ya, tapi tidak bisa dipaksakan. Yang ekstrovert, nah ini kan semua diceritakan ya, kadang tidak baiknya tidak punya rahasia sama sekali itu juga nggak baik ya. Perlu juga ada peneguhan dalam arti batasan bahwa kita perlu cerita ini yang perlu diceritakan, ini yang enggak ya. Jadi itu perlu juga. Faktor eksternal luar diri. Keluarga, ya ini bukan segala-galanya, maksudnya begini. Misalnya dari keluarga yang tidak harmonis, pasti nanti bermasalah, tidak selalu. Tergantung bagaimana keluarga itu memanage atau mendampingi anak-anak dengan baik, ya. Perceraian orang tua, tidak ada komunikasi, perselisihan antara anggota keluarga, nah, ini memang secara tidak langsung sangat berpengaruh. Saya terbiasa mendampingi adik-adik yang kuliah di Stikes ini, itu bukan hanya masalah akademi ya, tetapi masalah non-akademi, termasuk masalah-masalah dalam keluarga. Bukan berarti ikut campur dalam keluarga, tetapi bagaimana pengaruhnya luar biasa kalau dia masuk di bangku kuliah,
tetapi dengan pematangan saat remaja tidak optimal, ya. Manajemen dirinya nggak baik, ya. Jadi banyak hal yang saya temukan missing, ya. Jadi keterlibatan ayah ibu dan juga komunikasi dalam keluarga menjadi sesuatu yang berdampak pada tumbuh kembangnya saat dia masuk di perkuliahan. Dan ini menjadi keprihatinan saya, sehingga saya bermaksud untuk memberikan bukan teori ya, tapi lebih ke arah pencerahan untuk adik-adiknya dan juga orang tua, bahwa masa remaja itu adalah masa sesuatu yang memang harus dilampaui dengan baik, ya. Pengasuhan yang salah di keluarga, ya, terlalu dimanja, mungkin pendidikan agamanya kurang, ya, terlalu menuntut atau penolakan terhadap kemampuan atau bakat anak, ya. Ini kadang-kala juga minta maaf, ya, kalau ada orang-orang tua yang terlalu menuntut Anda melebihi kemampuan Anda, membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, ini memang sebenarnya tidak boleh. Kalian adalah istimewa, kalian pribadi yang diberikan kepada kami, yang secara setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya, ya. Kadang-kala orang tua sampai ngomong sesuatu yang membandingkan orang lain karena mungkin saking jengkelnya, ya. Ada satu titik, kalau nanti kalian menjadi orang tua pasti paham betul. Oh iya benar ya, jadi orang tua itu susah. Ya, kalau anaknya dijak komunikasi nyambung, ya ini karena harus sering kali, ya. Jadi bukan pembiaran. Terus pokoknya kan saya sudah siapkan makan pagi, saya sudah masakkan, saya sudah kasih uang saku. Komunikasi itu tidak terlalu diperlukan. Kan ada HP, tinggal ngomong saja, bukan, ya. Komunikasi dalam keluarga, ya, kedekatan, doa bersama. Nah, itu sesuatu yang membuat relasi juga akan semakin baik. Teman sebaya yang kurang baik, sudah saya sampaikan, pilihlah teman yang baik, ya. Jangan sampai salah memilih teman. Kalau toh itu sudah salah, pergilah. Kalau toh temanmu itu bisa diperbaiki, perbaikilah, ya. Jadi itu akan berpengaruh dengan masa depan Anda. Kemudian komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Jadi perkembangan iptek yang berdampak negatif, tidak ada bimbingan, ya, kepribadian dari orang tua maupun dari sekolah, ya itu pastinya juga berdampak. Coba Anda perhatikan, pandemi ini itu tidak semua negatif, ya. Ada hal positif yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah, ya, kita semakin hidup bersih, perilaku hidup sehat dan bersih. PHBS, ya, cuci tangan, pakai masker, ya, kemudian jaga jarak, etika batuk yang baik, ya, kemudian ini juga pendampingan orang tua karena sekarang online. Kalau dulu, pokoknya kan aku sudah bayar SPP, sinau nggo karmu nilaimu piro karmu. Nah, sekarang nggak boleh, ya. Semua harus didampingi, guru juga mendampingi, orang tua juga mendampingi, ya. Beberapa gangguan mental pada remaja itu penyalahgunaan zat atau massa, ADHD, gangguan tingkah laku, gangguan depresi, gangguan cemas, psikosomatik dan psikotik, schizofrenia. Itu sudah mengarah pada gangguan kejiwaan, ya. Kalau topik ini mungkin kita bicara lain waktu, ya, tapi materinya sudah saya berikan, ya, sekedar dibaca saja. Saya rasa di bangku kuliah, ya, di bangku SMP, SMA dan kuliah pun juga sudah diberikan, ya. Jadi ada beberapa dampak kalau kita sudah tergantung pada nafsa dan merusak tubuh kita, ya, merusak masa depannya, merusak tubuh kita, ya, dan semuanya. Dan itu saya rasa agama apapun juga menyampaikan bahwa itu bukan kehendak Tuhan, itu kehendak manusia sendiri. Hidup adalah sebuah pilihan, ya. Jadi kalau kita disuruh memilih, ya pastinya adik-adik pilihlah yang baik, ya. Karena
pastinya hasilnya juga baik. Kalau pilih yang buruk, hasilnya juga akan buruk ya. Jadi seperti pohon ya, pohon itu ya, pohon di depan rumah masing-masing ya. Kalau dulu kita perumahan baru itu kita nanam semua pohon cemara, mulai dari pertumbuhannya kita perhatikan ya sampai dia besar. Nah ini kalau di Pak RT itu juga banyak sekali pohon-pohon yang ditanam ya. Kalau menanam dengan apa ya, dengan hati itu pasti akan berbeda. Seperti kita ini sebuah pohon yang ditanam, yang diberikan Tuhan oleh kepada orang tua kita masing-masing. Nah, pohon itu akan bertumbuh dan akan berkembang. Ya, jadi energinya pun ada dua, energi positif, energi negatif. Adik-adik terserah pilih yang mana ya. Kalau di dalam tubuh yang sehat, nah akan uh, timbul akan muncul adalah kepribadian yang sehat ya, jiwa yang sehat ya. Kalau dulu apa mensana in corpore sano ya, tetap itu berlaku. Dan itu harus kita lakukan dalam keseharian. Kayak adik-adik ini perlu juga ya jalan pagi, ya jalan sehat pagi, naik sepeda, jangan belajar saja nggak cukup. Gerak di rumah, ya untuk ice breaking itu, nah bergerak. Nah malah yang kemarin musik yang kotean itu, wah ini benar-benar menunjukkan bahwa Anda adalah orang remaja yang powernya memang energinya luar biasa. Dan kita tinggal memilih mau energi positif, mau atau energi negatif. Pilihlah ya, pilihlah ya. Coba Anda lihat energi negatif. Ya. Pembohong, mengeluh, murung, dendam, pahit, benci, cemburu, malas, menunda ya, palsu, kepalsuan ya, sukanya tampilan saja ternyata apa namanya di dalamnya kosong ya, acuh, putus asa, curiga, depresi, suka pamer, egois, pelit, sombong, serakah, bingung, marah, kasar, takut, tidak sabar, bimbang, iri hati, galau, rendah diri, ya minder, ya itu membawa kita ke energi negatif. Dan kalau energi kita banyak yang di energi negatif, itu akan mempengaruhi imunitas tubuh kita. Pasti orang-orang yang punya energi negatif ini ya, cenderung mudah sakit. Nah, itu sudah ada penelitiannya ya dari jurnal, nanti mungkin sekali-kali kita perlu bahas ya. Jadi kalau orang selalu berpikir negatif, itu akan mempengaruhi imunitas tubuhnya dan akan menimbulkan sakit ya. Tetapi sebaliknya kalau energi kita ya powermu yang di masa remaja itu uh, ke arah energi positif, nah pasti sehat yang anda dapatkan ya. Orang yang murah hati, murah senyum tapi jangan senyum sendiri, mudah memaafkan, jujur, nah kasih ya, kasih itu kalau ini kalau di kami ya memperhatikan orang lain ya, mudah memaafkan itu sudah aspek kasih ya. Kasih itu tidak hanya memberi ya, kalau yang lagu kasih ibu itu kan ada kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Nah, itu ya lagu kasih ibu. Nah, saya lupa terusannya ya. Jadi lemah lembut, semangat, selalu bersyukur. Nah, kalau saya lihat Bapak Ibu di RT kita ini, nah, hidup doanya juga bagus dan orangnya apa ya, semeleh, ya, gampang bersyukur, gampang memberi, guyup, sabar, ya, bahagia itu bukan masalah uang saja ya, damai sejahtera, totalitas ya, berani, sukacita, setia, inspiratif. Nah, jadilah pribadi yang inspiratif ya, selalu menginspirasi, diajak rapat ya dengan katar, nah, selalu memberikan ide. Meskipun mungkin idenya nggak diterima, ya diterima dengan lapang dada. Itu memang proses pembelajaran ya. Jadi kalau marah itu bukan berarti nggak boleh ya.
boleh. Saat kita marah ya marah, tapi selesai sudah. Itu akan menjadikan diri kita sehat. Tidak egois, proaktif, rajin ya, memberikan kebaikan di sekitar kita, mendukung program yang ada, bertanggung jawab, penguasaan diri, damai sejahtera. Memang nggak gampang ya, tetapi Tuhan memilih kamu mau yang kanan apa yang kiri, kamu mau energimu itu banyak negatifnya atau positifnya. Nah, tinggal pilih ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Ya, mengawali dari posyandu lansia yang sorry kok posyandu lansia jadinya posyandu remaja yang akan kita buat ya. Jadi nanti akan selanjutnya ya kan harapan saya offline ya. Kalau offline kita akan saya ajari untuk mengukur indeks massa tubuh di remaja ya. Kalau usianya sekian, ya itu harusnya berat badannya seberapa ya. Meskipun ya nggak bisa untuk berat badan normal ya. Tetapi kalian kan masih generasi yang panjang. Jangan sampai bangga dengan penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu adalah penyakit akibat penuaan, tapi memang ada yang dibawa di masa lalunya. Kalian remaja ya, jadi harus dibentuk secara baik. Meskipun katakan orang tuanya punya diabetes, orang tuanya punya hipertensi, tapi kalau bakat itu tidak dikembangkan, tidak akan terjadi. Karena itu hendaknya nanti posyandu lansia kita ya, yang merupakan forum komunitas ya, yang untuk anak-anak muda ya. Jadi di situ nanti akan ada beberapa hal kegiatan ya, timbang berat badan, tinggi badannya, saya ajari mengukur indeks massa tubuh yang normal. Kemudian kalian di usia kalian itu kira-kira kebutuhan cairan sehari-hari bagaimana menghitungnya ya. Untuk sehat exercise apa ya. Kalau saya rasa exercise Anda itu bebas ya, tidak seperti kami yang di posyandu lansia. Pasti ada batasannya karena sudah menginjak usia 40 ke atas, nah, ya 50, 60 ya. Tentunya olahraga itu tidak aerobik yang keras ya, tidak lari ya, itu malah rusak semua nanti ya. Tetapi kalau Anda lagi tumbuh-tumbuh dan berkembangnya, ya, olahraga apapun itu dioptimalkan ya, tidak ada batasannya. Ya, jadi kalau tujuan posyandu remaja ini saya usulkan itu memang nanti memberikan pengetahuan mengenai kesehatan khususnya di remaja ya, kesehatan reproduksi juga ya, kemudian pentingnya generasi muda ya untuk membina ya, mempersiapkan diri ya untuk membangun keluarga. Nah itu butuh persiapan, bukan sekedar asal-asalan ya. Oke, terima kasih untuk generasi muda, harapan bangsa, Karang Taruna, Kebraun Indah Permai RT 5. Sukses, semangat. Salam tangguh, sehat, semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih.